Nah, Pak, kan ada hal yang menarik nih dari Bapak sebagai seorang pejabat desa. Nah, saya dengar-dengar Bapak merangkap jabatan bukan hanya sebagai pejabat desa tetapi juga sebagai. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dengan Mareva. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Desa Langgur atau Ohai Langgur yang merupakan salah satu desa terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, di sini sudah bersama dengan saya, Bapak Gotis Dumatubun bersama bendaharanya Kakak Aldi. Halo Pak, halo Kak Aldi, apa kabar Pak? Baik. Kak Aldi apa kabar? Baik. Bapak bisa cerita sedikit sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai pejabat Langgur? Baru 1 bulan saya menjabat sebagai pejabat. Baru 1 bulan ya Pak? Ya. Kan seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa Desa Langgur ini salah satu desa terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, Bapak bisa cerita sedikit demografisnya, berapa jumlah kakak, jumlah penduduk di Desa Langgur seberapa banyak? Jumlah kakak 3.000. 3.000 ya? Lumayan. Sedangkan jumlah penduduk 25.470. Wah, lumayan banyak ya Pak. Dari jumlah penduduk yang sebanyak ini, sebenarnya daerah Desa Langgur tuh seberapa besar sih Pak? Dia tuh dari mana ke mana? Seberapa besar sih kurang lebih luasnya? 40.000. 42.000 ya Pak. Nah, berarti lumayan besar ya Pak. Ya. Nah, Bapak kan sudah menjabat 1 bulan ya sebagai pejabat Desa Langgur. Nah, hal pertama yang terlintas di pikiran Bapak untuk dilakukan sebagai yang dibenahi lah di Desa Langgur seperti apa Pak? Bisa digambarkan, diceritakan? Pertama saya menerapkan disiplin kerja, melayani masyarakat secara prima. Disiplin kerja ya Pak. Jadi semuanya harus disiplin ya Pak. Ya. Nah Pak, salah satu tugas utama dari pejabat desa yaitu menentukan kepala definitif OHOI. Nah, Bapak bisa cerita sedikit bagaimana langkah-langkah penentuannya, pemilihannya seperti apa? Langkah pertama adalah saya sebagai pejabat Ohai Langgur dan perangkat mempersiapkan BSO Ohai Langgur. Setelah BSO Ohai Langgur mendapat SK, maka BSO bersama dengan pejabat mengusulkan seseorang untuk mencalonkan kepala desa definitif. Tetapi harus melewati Rinkot. Rinkot adalah Dumatubun. Nanti dari Rinkot mempersiapkan oknum yang mau maju sebagai pejabat, sebagai kepala desa definitif. Jadi Bapak juga mempersiapkan BSO ya Pak? Ya. Nah, dari BSO itu nanti mengusulkan kepala OHOI ya Pak? Seperti itu ringkasnya. Ya. BSO sendiri, Bapak bisa cerita BSO seperti itu apa? BSO adalah Badan Sendiri OHOI. BSO ini mereka akan meneruskan ke Rinkot adalah Dumatubun untuk memilih atau menunjuk salah satu dari marga Dumatubun untuk mencalonkan diri sebagai pejabat, sebagai kepala desa definitif. Ya, begitu. Nah, orang-orang yang berada di posisi BSO ini seperti apa saja? BSO ini ada 11. Dari 11 itu tiap-tiap marga. Dari tiap-tiap marga yang ada di Langgur. Di Langgur ini ya. Syarat-syarat untuk menjadi seorang BSO seperti apa Pak? Itu ditentukan dari tiap-tiap kepala marga. Oh, jadi tiap marga mereka menentukan. Ya.
calon BSO dari 11 orang yang tadi Bapak bilang? Dari tiap marga. Jadi untuk tambahan saja, BSO ini ada 11. Jadi Langgur ini ada 10 marga, namanya One and Vote. One and Vote ini setiap marga itu dia punya delegasi untuk duduk di Badan Sindiro Ohoi, yang mana mereka yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mempersiapkan kepala desa definitif. Jadi mereka akan menyurati Remkot untuk mengusulkan calon-calon atau kandidat menjadi kepala desa definitif. Nah, proses pembentukan BSO ini sampai sekarang sudah sejauh mana, Pak? Sudah siap. Apakah ada perubahan dari yang sebelumnya, Pak? BSO yang baru sudah siap dan tinggal saya teruskan saja ke kecamatan. Berarti ada perubahan dari yang sebelumnya ya? Ya, perubahan. Perubahannya itu di mana, Pak? Perubahannya yang PNS ditiadakan. Jadi sekarang BSO ini tidak ada lagi PNS. Ya, benar. Kenapa sih, Pak? Kenapa sampai BSO ini, anggota dari BSO ini tidak boleh sebagai seorang PNS? Karena bagi saya sebagai pejabat baru, saya menilai bahwa kalau seorang PNS dia kan sudah punya gaji. Jadi kalau dia menduduki BSO, jelas gajinya dari pemerintah lagi berarti 2 kali. 2 kali. Maka saya sebagai pejabat Ohoi, saya tidak terima yang namanya PNS untuk menduduki jabatan BSO. Jadi semua harus tidak boleh PNS agar terjadinya kesamarataan. Ya, memang dalam aturan itu tidak pernah menerangkan bahwa PNS dilarang menduduki jabatan BSO. Memang tidak ada aturan itu. Hanya saya sebagai pejabat yang baru, saya melihat ya harus ada pemerataan. Nah, Pak, kan ada hal yang menarik nih dari Bapak sebagai seorang pejabat desa. Nah, saya dengar-dengar Bapak merangkap jabatan bukan hanya sebagai pejabat desa tetapi juga sebagai cleaning service. Nah, Bapak bisa ceritakan sedikit tentang hal itu? Baik, sebagai pejabat atau sebagai seorang pimpinan, dia harus menjadi contoh, bisa menjadi model untuk bawahannya. Memang Bapak suka bersih-bersih ya, Pak? Ya, jadi saya selalu saya tidak pernah memerintahkan mereka, tapi saya langsung kerja tanpa kehadiran mereka. Tujuan saya adalah untuk mereka bisa meniru apa yang baik dari Bapak. Ya. Nah, setelah Bapak melaksanakan ini apa ada perubahan dari? Sangat besar perubahan di dalam kantor. Jadi semua orang juga ikut beramai ya, Pak? Ya. Bapak bisa cerita sedikit mengenai pemuda di Langgur ini seperti apa? Apa ada program tersendiri untuk pemuda Langgur? Seperti apa? Sebagai pejabat Ohoi Langgur yang adalah putra Langgur asli, pasti saya akan mengundang ketua pemuda sadar lingkungan, dan perangkatnya untuk mendengar program kerja mereka sehingga ke depan mereka bisa dianggarkan dalam rancangan anggaran Ohoi. Jadi memang sudah ada program tersendiri untuk pemuda ya, Ya. Pak? Kita lanjut ke pembicaraan mengenai dana desa. Nah, pertanyaan ini bisa Bapak langsung jawab sendiri atau bisa dibantu oleh Kakak Aldi. Nah, sebenarnya banyak teman-teman masyarakat Langgur yang ingin tahu sebenarnya seberapa besar jumlah dana desa Langgur. Dana desa Langgur ya, Desa Langgur. bendahara saya bisa menjelaskan tentang dana Desa Langgur kan salah satu desa terbesar di Kabupaten Lombok Tenggara kan. Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang dana desa, berarti kita tidak bisa terlepas dari yang tadi Adi tanyakan sebelumnya mengenai demografinya desa Langgur.
Jadi kalau kita berbicara demografi, maka kita berbicara tentang anggaran, karena orientasinya dari demografi kan anggaran. Yang mana dalam Desa Langgur sih secara kasat mata dilihat bahwa anggarannya cukup besar. Tetapi kalau kita hitung berdasarkan kalkulasi matematis yang mana antara luas wilayah dan jumlah penduduk itu kan tidak seimbang. Jadi untuk memperjelas, dana Desa Langgur ini untuk sumber dananya itu ada 3. Jadi ada dapat dari transfer dari pusat yang disebut dengan dana desa, ada yang namanya bagi hasil pajak dari pemerintah daerah, dan juga ada yang namanya ADO, alokasi dana OI, itu juga sumbernya dari pemerintah daerah, dari APBD. Jadi belum bisa disebutkan secara langsung. Jadi total pendapatan transfer kita dalam setahun kurang lebih hampir 1.447.000.000 dan 97.000 rupiah dalam setahun. Nah, anggaran-anggaran itu kita alokasikan untuk bidang-bidang yang mana sesuai dengan aturan. Maka kita ada punya juknis, namanya di juknisnya kita itu ada aturan untuk mengatur tentang dana desa, yaitu Permendagri 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 itu mengatur tentang pagu anggarannya kita. Jadi di situ tuh ada 5 bidang yang sudah kita akan poskan untuk anggaran itu, antara lain bidang pemerintahan. Dia mengcover tentang pemerintahan HOI. Di dalam bidang tersebut itu membiayai tentang penghasilan tetapnya perangkat desa dan BSO, operasional, perjalanan dinas, terus semua kegiatan perkantoran. Sedangkan di bidang 2 yaitu bidang pembangunan, dia mengatur tentang pendidikan, kesehatan, terus tata ruang, informatika, informasi yang nanti berurusan dengan pembangunan Desa Langgur. Terus ada di bidang 3, bidang pembinaan. Jadi ada komunitas-komunitas yang tadi organisasi yang disebut oleh Pak Pejabat tadi, ada pemuda Langgur, ada komunitas-komunitas yang kemarin membantu kita itu ke Paradise, dan sekarang ada lagi pemuda Renwarin yang datang untuk membantu kita untuk menangani COVID-19, untuk menertibkan wajib masker di Langgur. Terus di bidang selanjutnya ada bidang pemberdayaan. Jadi masyarakat tadi dibina, nanti kita berdayakan untuk masuk, bisa meningkatkan kapasitasnya mereka. Yang dapat Kak Aldi jelaskan pemberdayaannya seperti apa? Itu lebih khusus ke pemuda? Jadi atau ke dana desa ini kan kalau kita berbicara tentang pemberdayaan, dia baru berjalan secara historinya tuh 5 tahun. Kebetulan saya masuk di 3 mata anggaran yang notabene tuh kita masih dalam memperbaiki tahapan administratif. Kita boleh dikata desa barometer di Maluku Tenggara, seperti tadi dijelaskan, dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dengan masyarakat yang sudah heterogen, ya kan? Sudah ada berbagai suku yang ada dalam sini. Maka untuk mendesain orang-orang seperti ini perlu ada sampel-sampel daerah-daerah yang menjadi objek pemberdayaan. Nah, sampai hari ini kita lagi mempersiapkan itu dengan master plan. Jadi kita mengharapkan animo daripada pemuda-pemuda yang ada di Langgur, pemuda-pemudi yang ada di Langgur, yang punya kreativitas untuk datang bersama-sama dengan kita, pemerintah HOI, untuk bagaimana cara kita mendesain Langgur ini ke depannya seperti apa dengan kerangka yang sudah kita siapkan. Dari 5 pilar yang tadi Kak Aldi sudah bicarakan, nah itu kan pasti ada fisik, dana itu untuk fisik dan non fisiknya. Ya. Nah, lebih banyak ke non fisik atau fisik? Jadi kita buat sesuatu ini kita pakai yang namanya tuh orang kayak bilang ada tom ada tat. Jadi kita ada punya plan kerja ini berdasarkan ada Mars Langgur, namanya Sio Langgur. Di dalam situ tuh kita urai Langgur ini jadi tematik untuk masa kedepannya apa. Gimana pembangunan itu harus visioner, bisa berdampak untuk ke depan untuk anak-anak generasi kita. Apalagi kan generasi milenial hari ini sudah mulai bertumbuh. Jadi oleh karena itu pembangunan ini kita melihat yang pertama tuh mau jadi bangsa besar kita harus menghargai adat istiadatnya kita, budayanya kita harus hargai. Nah, yaitu kita menyiapkan, kita pugarkan budaya situs-situs sejarahnya kita, walaupun dalam tahapan mungkin dari intervensi dana desa bisa membantu. Misalnya
Satu, Seperti ada apa? jembatan kampung, Oh, jembatan kampung. ada WR Butritan, itu tempat minum air orang Nanggur di masa lampau. Terus ada lagi Perigibun, itu semua kita udah intervensi. Ini dalam perencanaannya. 3 kegiatan ini sudah kita intervensi, anggarannya dari dana desa, tapi belum selesai karena masih terkendala dengan anggaran, karena kan sistem pembangunan kan bertahap. Langgur kan seperti kita tahu bersama pusat. Jadi kalau untuk master plan-nya udah semua udah siap, tapi ya masalah anggaran, karena pembangunan ini kan bukan hanya mengerucut di satu bidang. Lumayan banyak kan, satu Ya. per tahunnya segitu. Nah ini sudah berjalan setengah tahun ya. Untuk perjalanan pembangunannya sudah tiga tahun sih maksudnya. Tapi sudah kan dari setiap 3 tahun ini kan pembangunannya kan sesuai dengan kita ini kan arahan dari pusat. Jadi misalnya tahun ini diarahkan Pusatnya untuk- ini kabupaten apa langsung dari pusat, dari Jakarta. Jakarta. Jadi dari kementerian punya desain aturan, misalnya tahun ini arahkan untuk pembangunan apa, tahun ini untuk apa. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak mengenai dana desa untuk pembangunan fisik, non fisik seperti yang tadi Kak Adi bilang untuk situs-situs sejarah di Langgur, karena ya kenyataannya belum banyak situs sejarah yang bisa dijelajahi. Maksudnya ada tapi belum banyak yang tahu. Itu seperti apa Pak? Menurut gambaran Bapak atau visionernya Bapak saja? Namanya bekerja sesuai dengan anggaran ya. Kalau ada anggaran kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang Berarti direncanakan. apa yang direncanakan itu cuma menunggu anggarannya ya Pak? Iya. Dari masyarakat sendiri apakah ada langkah atau memang cuma dari anggaran? Jadi polarisasi anggaran ini kita mulai dengan namanya itu musyawarah. Jadi anggaran ini bisa terbentuk itu melalui yang tadi kita undangkan semua masyarakat, keterwakilan dari rukun lingkungan, kepala-kepala marga untuk datang bersama-sama kita memusyawarahkan anggaran tahun ini kita mau kemana. Ada musyawarahnya dulu Ya. sebelum dilaksanakannya ya Kak? Ya, setelah itu nanti kita akan muatkan di dalam batang tubuh anggaran, seleksi, baru disahkan bersama-sama. Nah, seperti yang tadi Kak Adi menjabat tentang anggaran dana desa kan. Nah, seperti kita tahu bahwa desa Langgur tuh bukan hanya masyarakat asli Langgur, tapi pendatangnya juga banyak, desa heterogen kan. Seperti saya juga pendatang. Nah, dana ini tuh sebenarnya untuk semua secara menyeluruh apa hanya dikhususkan untuk masyarakat asli Langgur? Semua yang berKTP Langgur, Semua yang berKTP bukan Langgur. hanya orang penduduk asli, tapi yang berKTP BKTP Langgur Langgur dia berhak menerima hak menerima bantuan. sekali ya. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini terjadinya pandemi global COVID-19. Nah, dari pemerintah OE Langgur seperti apa? Apakah ada bantuan untuk masyarakat dari dana yang tadi telah disampaikan oleh Kak Aldi? Ada program bantuan yang dikasihkan langsung akibat dari pandemi. Jadi ada jenis-jenis bantuan dari Kemensos, dari pemerintah daerah juga, ada dalam bentuk sembako dan juga dalam bentuk uang tunai. Dan juga kami dari desa juga lagi mempersiapkan untuk memberikan bantuan langsung tunai. Jadi dari dana desa tahun ini lebih banyak pos anggarannya kita ke bantuan langsung tunai ke masyarakat yang notabene kan rata-rata masyarakat di sini semua kena dampak ekonominya akibat dari pandemi. Sudah berlangsung seperti apa Kak? Bisa diceritakan? Ini dalam proses musyawarah, jadi kami lagi mempersiapkan data-data karena perlu ada verifikasi data. Biar tidak ada pembobolan penerima. Jadi selama ini sudah ada pemberian terhadap masyarakat atau belum? Sejauh ini sudah ada. Sudah ada beberapa yang menerima ya? Sudah hampir kurang lebih 900-an orang. 900 orang sudah menerima bantuan langsung tunai. Entah dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Jadi dibagi jatah-jatahnya. Oh, jadi kalau dia sudah dapat dari pemerintah pusat, Tidak boleh dia lagi. tidak bisa lagi mendapat dari. Iya. Ada kriterianya nggak
siapa yang dapat dari pemerintah, siapa yang dapat dari... Kalau untuk kriterianya sih semua kriterianya dari pusat ya yang membuat kriteria. Tetapi kembali lagi atas dasar kesepakatan di desa untuk siapa-siapa yang layak untuk menerima bantuan. Jadi ada kriteria dari desa yang mana itu betul-betul masyarakat miskin, terus janda, terus kita lebih orientasinya ke pastor sama suster yang sudah lansia. Jadi mereka lebih kena sasarannya ke program bantu langsung. Dari tadi kan kita sudah bicara banyak mengenai Oe-Langgur. Nah, dari Bapak Boti sendiri, dari Kakak Aldi sendiri, apakah ada pesan-pesan terhadap masyarakat Langgur? Bisa dimulai dari Kak Aldi duluan. Ya, kalau kita bicara tentang masyarakat Langgur, maka harapannya sih semua pengen yang terbaik. Tapi kembali lagi semua kan butuh proses. Jadi apa yang kita rencanakan hari ini perlu kita diskusikan, kita terbuka, transparan terhadap semua. Sebagai pemerintah Oe juga kita harus siap untuk menerima kritikan dari siapa saja. Jadi itu sebagai hal membangun buat kita. Jadi siapa saja yang mengkritik bukan untuk menjadi hal yang bisa jadi disimpan terus nanti emosi atau apa pelampiasan, tapi itu menjadi kritik membangun. Jadi harapan ke depan sih kita bisa bersama-sama bergotong royong, berpikir positif untuk Langgur, untuk Maluku Tenggara yang lebih baik. Terima kasih. Dari Bapak sendiri seperti apa Pak harapannya untuk masyarakat Langgur? Nah, harapan saya sebagai pejabat Oe-Langgur, saya berharap dari seluruh masyarakat Oe-Langgur kekurangan-kekurangan apa saja yang ada di dalam Oe-Langgur, supaya masyarakat Oe-Langgur bisa menyampaikan kepada saya sebagai pejabat yang baru. Karena saya sebagai pejabat yang baru dari TNI, sehingga dalam aturan-aturan pemerintahan saya belum menguasai. Gitu. Jadi Bapak kalau ada apa-apa, jadi saya sangat berharap dari masyarakat supaya dapat koreksi tentang apa saja yang ada di dalam Oe-Langgur supaya kita bisa memperbaiki. Bapak terbuka dengan permintaan atau apapun dari masyarakat Langgur ya Pak. Baik sekali Pak jawabannya yang telah Bapak berikan. Terima kasih Pak Botis, terima kasih Kak Aldi sudah mau bergabung bersama Mareva di waktu ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan pokoknya terima kasih banyak Kak. Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Sekian video hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya.